Yang berikutnya wa nawaqiduhu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Nah, tentu yang bahasan kita adalah bahasan wudu, dan yang membatalkan wudu menurut mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita Imam Syafi'i, ya. Karena berbeda rukun wudu yang ada pada kita, rukun wudu sama mazhab yang lain, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal pasti berbeda. Berbeda rukunnya, berbeda cara membatalkannya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas cara wudu yang kita pelajari dari kecil dan hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Yang pertama, tayaqqana khurujun ghairu maniyhi walau rihan min farjin. Nah, yang pertama yang dapat membatalkan wudu adalah yakin ada yang keluar, ya, selain mani, min farjin, dari farji. Yang namanya farji itu adalah kubulun wa duburun. Bagian depan, bagian belakang namanya farji. Ada yang keluar dari sana, yakin ada yang keluar, maka hukumnya batal. Rihun atau angin, angin ataupun yang selain angin, ya. Mu'tad yang biasa ataupun yang tidak biasa. Misalnya keluar yang tidak biasa, naudzubillahi min dzalik, keluar batu, keluar nanak, semua baik yang biasa ataupun yang tidak biasa, angin ataupun benda yang lain membatalkan wudu. Ya. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Bagaimana kalau misalnya ya ada insiden itu kalau dalam bahasa tertutup lah. Kalau tertutup, farji kita tertutup. Seperti sebagian orang, ada orang yang misalnya farjinya atau kubulnya tidak bisa berfungsi, kemudian dibikinlah sukbah, dibikinlah lubang di tempat yang lain. Ya, samping atau di mana kan ya. Kayak karena ada penyumbatan dan sebagainya. Nah, sama nggak hukumnya dengan, artinya kalau misal kencing dari situ batal nggak wudunya? Atau ada yang keluar dari situ batal nggak wudunya? Ya, ini para ulama adalah hukum insiden itu pertama dilihat. Kalau tersumbatnya saluran yang asli, baik kubul atau dubur, kemudian dibikin saluran di luar, itu karena bawaan itu berarti dari lahir ya. Karena bawaan, maka setiap lubang yang dibikin, ya, dimanapun tempatnya itu membatalkan. Ya, kalau insidatnya, kalau tersumbatnya memang khalqi itu berarti bawaan. Kalau tersumbatnya arid itu karena penyakit misalnya, tadinya normal, karena sakit kemudian dibikinlah lubang buatan. Nah, kalau lubang buatan, ya, kalau lubang buatan maka membatalkan wudu apabila tempatnya di bawah pusar. Ya, di bawah pusar. Kalau misalnya dibikinnya di tangan, di tangan, misalnya, atau pokoknya di atas pusar lah. Kalau di atas pusar tidak membatalkan. Ya. Kalau biasanya di samping karena kan lebih dekat. Nah, ini para ulama sudah mikirnya sampai situ. Kalau misalnya dibikin lubang itu di bawah pusar maka membatalkan. Kalau dibikin di atas pusar maka tidak membatalkan. Berarti apa? Biasanya kalau di atas pusar berarti sudah nadir, sudah sangat jarang. Sudah sangat jarang orang kalau misalnya ada tersumbat kemudian dibikin di atas pusar misalnya. Kalau di tangan katanya biar gampang buangnya misalnya. Karena sangat jarang, gitu ya. Maka tidak membatalkan kata para ulama. Jadi kalau tertutupnya memang asli bawaan, maka dimanapun itu membatalkan wudu, ya. Kecuali kata Imam Romli, kecuali kalau dibikin di lubang-lubang yang munfatih, yang terbuka, misalnya dibikin di kuping, di hidung, keluar dari situ misalnya. Kalau kata Imam Romli nggak batal. Kata Ibnu Hajar, mau dimanapun juga, mau di yang lubang yang sudah terbuka atau di lubang bikinan, semuanya membatalkan wudu kalau tersumbatnya asli bawaan. Ya, paham gak nih? Gitu ya. Jadi kalau arid, kalau misalnya karena sesuatu baru lah, maka membatalkan wudu kalau lubangnya di bawah pusar. Kalau di atas pusar maka tidak membatalkan. Ya.
Jadi yang mu'tad, yang keluar baik angin ataupun angin selain angin, yang biasa ataupun yang tidak biasa. Yang biasa seperti kencing, ya kan? Apalagi? Ya, buang air besar. Kemudian angin. Nah, itu kan biasa. Tapi yang biasa misalnya batu tadi, darah, nanah, ya. Cacing, apa saja. Ya, mau cacing. Iya, kan kadang-kadang kalau orang hah? Kalau keringat, enggak, kalau keringat enggak. Kalau keringat bukan keluar dari situ. Iya, tapi enggak keluar dari situnya. Dari jit tadi dong. Sampai ke jit. Konotasinya keluar. Cacing enggak keremian doang. Keremian batal tuh enggak? Keremian batal kalau keluar dari situ. Keluar cacing apa belatung berarti ya. Belatung misalnya kalau orang zaman dulu mah kan kalau cacingan beraknya keluar cacing ya. Ya dulu zaman dulu, sekarang enggak ada. Jambul dulu mah. Enggak ada sekarang udah. Kalau dulu udah jempol gimana udah jempol? Aduh. Gede banget. Alhamdulillah min dzalik. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama itu ada yang keluar dari kubul ataupun dubur, ya. Rih ataupun angin ataupun selainnya, yang biasa ataupun yang tidak biasa itu membatalkan wudu. Ya. Kalau berkaitan dengan istinja lain lagi. Ya. Kalau hukum istinja lain lagi. Kalau yang keluarnya angin maka makruh istinja. Nggak perlu cebok. Istinja itu bahasa kitanya cebok. Kalau hukum cebok kalau yang keluar angin kentut misalnya cebok, makruh buang-buang air. Iya. Makruh buang-buang air. Tapi kalau kentutnya berepet. Karena ada potensi keluar gimana? Nah, kalau yang keluar benda padat kering itu mubah. Tidak wajib cebok. Kering. Kalau kering ya, batu keluar misalnya kayak gundu, plek gitu ya. Kering lah ya, kering. Ya kentut terus keluar biji gitu. Keluar biji. Dengan catatan kering ya. Karena kalau mulawas, kalau basah wajib. Nah, karena istinja itu hanya wajib kalau yang keluar basah atau mulawas. Ya. Kalau kering enggak. Ya, mubah. Sunnah aja kalau itu sunnah. Enggak bukan mubah, sunnah. Kalau yang mubah itu kalau keringat. Ya. Kalau keringat basah gitu situ, keringat mubah. Ya, kalau kentut makruh karena buang-buang air. Buang angin. Buang angin. Kalau wajib mah alur gue deh cebok. Batal lu. Udah double. Lalu yang kedua, wa ghalabatun alal aqli la binaumin mumakkinin maq'adahu. Nah, ini kalau bahasa kita adalah hilang akal. Ya. Atau dalam bahasa Safinah zawalul aqli, hilang akal. Ya, baik itu hilangnya di binaum karena tidur. Ya atau selainnya, misalnya pingsan. Beda hilang akal, hilang ingatan beda ya? Beda. Hilang akal, pingsan, kemudian mabuk, itu membatalkan wudu. Gila membatalkan wudu. Itu hilang akal juga sama kan? Ayan sama. Surupan. Ya. Jadi hilang akal la binaumin mumakkinin maq'adahu, kecuali kalau tidak membatalkan wudu kalau hilang akalnya dengan tidur. Tidur yang duduk ya, mumakkinin maq'adahu yang tetap di tempat duduknya. Ya, ini kalau misalnya kita sambil ngaji atau misalnya lagi Jumatan, nah tidur sambil duduk begini, ini tidak membatalkan walaupun palanya goyang-goyang, lelenggutan lah. Ya, kecuali kalau kita jatuh. Kalau nyender nggak boleh. Kalau nyender enggak sebetulnya. Kalau nyender begini, yang penting kan patokannya itu mumakkinin maq'adahu, tempat duduk itu tetap. Ya, tempat duduknya tetap. Kalau nyendernya sambil angkat kaki begini ya batal. Iya. Panggilan perusahaan. Karena gini. Kenapa harus memakkinin maq'adahu? Karena itu tadi, karena multaqal manfaat itu yang keriput di dubur kita ini tertutup. Kalau aliyah kita, kalau bokong kita ini ketutup. Kalau kita duduk begini kan ketahan.
Makanya miring kalau mau kentut. Ya orang dimiringin. Karena nggak keluar. Praktekin makanya. Ya. Jadi kenapa kalau zawalul akal itu membatalkan wudu? Karena biasanya kalau orang hilang akal, ini semua lubang yang ada dalam tubuh kita terbuka semua. Nggak bisa ditahan. Ya, ketika hilang akal, tidur kah, pingsan kah, semua lubang-lubang kita ini terbuka. Nggak ada kontrolnya. Kalau kentut ya kentut aja, nggak bisa ditahan. Ya kan? Iya, karena itulah membatalkan wudu. Kenapa kalau sambil duduk begini tidak membatalkan wudu? Karena ketahan, tidak mungkin terbuka. Berarti hilang akal dia. Duduk dulu. Ya. Ingatan. Karena tertutup dan tidak terkunci di situ. Kalau tempat duduknya tetap begini. Makanya kalau misalnya diangkat sebelah begini ya batal walaupun duduk juga. Karena tidak memakin makanan kebuka nih. Ya, kebuka. Makanya katanya ada satu syarat lagi, harus yang mu'tadilul khilqah. Mu'tadilul khilqah itu adalah yang badannya ya sedang. Enggak kebangetan gemuk, enggak kebangetan kurus. Karena biasanya kalau kebangetan gemuk katanya lubangnya agak ke atas. Enggak ketutup gitu. Enggak gitu ya. Wah, enggak, itu mah normal gemuknya. Ya kebangetan gemuk tuh yang gimana, yang obesitas kali ya gitu ya. Mungkin begitulah kira-kira. Nah kalau kebangetan kurus ya, kalau kebangetan kurus nggak ada sekarang mah. Kurus yang tinggal tulang doang sehingga nggak ada ikatannya gitu. Nggak ada dagingnya. Kurus kayak diem tuh. Itu karena kalau yang tidak mutadil khilqah katanya seperti itu. Karena kalau yang kurus banget udah nggak ada kuncinya. Kalau yang gemuk banget biasanya katanya ininya lubangnya agak keangkat ke belakang. Nah sehingga itu nggak ada ketannya, nggak ada kuncinya jadinya gitu. Ngeblong aja. Yang sedang kayak Bang Dulgoni sedang ya? Sedang lah itu. Ya. Makanya kalau tidur sampai goyang-goyang kepala ya sebenarnya nggak apa-apa, yang penting kalau jangan sampai kalau ukuran kita nih sampai kepala nempel di tempat sujud udah ngangkat bagian belakang. Udah pasti itu mah. Iya. Batal itu mah. Ya coba bayangin aja kalau kita sujud coba. Kan bagian belakang kalau kita nggak tahan mah. Blor. Iya, ngemplong aja begitu. Ya. Kayak Maidin nih. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, wa masu farji adamin bi batni kaffihi. Yang ketiga, menyentuh farji adami bi batni kaffihi dengan bagian dalam telapak tangan. Ya, dengan bagian dalam telapak tangan menyentuh farji adami, baik farji sendiri ataupun farji milik orang lain. Tapi adami ya. Kalau farjinya, kalau misalnya megang farjinya ada hewan, nggak batal. Ini farji adami, farji manusia. Ya, dengan telapak tangan bagian dalam. Telapak tangan bagian dalam itu kalau kita tempelin begini. Nah, yang saling menempel itu berarti yang dalam, yang tidak menempel berarti luar. Kalau jempol tempelinnya begini. Kalau gini kan terbuka jempol, nggak nempel secara penuh. Kalau jempol gini. Berarti yang tidak saling menempel ini namanya harf. Kalau bagian di sini namanya harf pinggiran. Nah, pinggiran pun tidak membatalkan. Kalau kita pegang pakai pinggiran ini, misal pakainya begini nih. Ya. Gini ya. Itu tidak membatalkan. Ini bukan jorok. Iya. Kenal kalau ditanya kan gitu ya. Memang batinul kaf itu yang mana? Bagian dalam itu yang mana ini? Kalau dirempelin begini. Lalu kalau farji laki-laki, mana yang membatalkan? Nah, kalau zakar berarti kosbahnya aja. Kosbah itu ya pralonnya aja, pralonnya. Ya. Bukan kerannya ya. Kalau kantongnya mah yang di bawah. Telurnya mah kagak. Ya, namanya khosyatain ya kalau dalam bahasa Arabnya. Khosyatain ini tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah talonnya, pipanya. Itu yang membatalkan. Batangnya. Nah, kalau bagian dubur mana yang membatalkan? Kalau bokong tidak membatalkan. Yang membatalkan itu yang keriputnya. Namanya multaqal manfaat.
Iya. Orang lagi ngumpet-ngumpet. Itu yang laki-laki. Kalau yang perempuan, ya, yang perempuan lihat. Kalau yang bagian luar ketika dia berdiri, kalau ada perempuan berdiri nih, bagian luar yang saling menempel, itu bagian luar, itu tidak membatalkan. Paham nggak? Kalau mingkem, ininya tidak membatalkan. Ini bagi yang ngerti aja nih, Mas. Ya. Kan ditanya, mana kalau perempuan yang dapat membatalkan wudu yang mana kan gitu. Bagian mana yang membatalkan? Kalau yang mingkem begini, ketika berdiri lah ya. Karena pasti mingkemnya beda kalau berdiri sama jongkok. Oh iya. Ya kan beda. Oh iya aja. Nah, kalau lagi berdiri itu semua yang bagian permukaan luar itu tidak membatalkan. Mana yang membatalkan? Yang saling menempel ketika mingkem. Yang saling menempel. Berarti udah begitu jongkok yang dipegang, nah itu tidak membatalkan. Udah jangan bayangin. Jangan itu aja. Ya. Bikin. Pulang. Harus tahu ya. Ya harus tahu nanti. Jambul ngegas ke Bogor. Baru megang doang kan, baru megang lu batal kan nih gitu ya, gitu kan ya. Praktek membatalkan sholat. Enggak, kadang-kadang kan kita kadang-kadang kan kalau punya anak kecil nyebokin anak. Batalin enggak? Atau misalnya ada hal nih, gatal misalnya kita pegang, bagaimana yang membatalkan atau tidak membatalkan? Enggak tahu. Ini mulu sih kalau anak maksudnya. Iya. Ya itu kan bini mah gak usah megang gitunya, megang kulitnya udah batal. Megangnya begini tapi. Ya, kalau megang sama ujung jari mah gak apa, gini. Nggak batal. Ini kan bukan bagian dari batinil kaf. Bukan bagian dalam telapak tangan, bukan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, wa talaqi basyaratai dzakarin wa unsa bikibarin la ma'a mahramiyatin. Yang keempat, bersentuhan kulit. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Yang pertama bikibarin, yang sudah usia besar, bukan balik, besar. Besar itu kalau dalam bahasa pengertiannya adalah balagha hadus syahwah. Sudah sampai batasan dia memiliki daya tarik. Nafsuin enggak kalau bahasa gampangnya mah. Iya, kelas 6, kelas 5. Walaupun dia belum head ya. Belum head. Kadang-kadang zaman dulu mah 6 tahun 7 tahun pun udah kelihatan cakepnya. Iya. Itu udah cakep nih. Nah, itu berarti sudah balagha hadus syahwah. Walaupun belum balik, karena patokannya bukan balik. Besar gitu ya, besar gitu. Ini sering jadi kesalahpahaman itu, wow, belum balik. Bukan belum balik. Anak yang belum balik pun kadang-kadang sudah memberikan daya tarik nih. Dan itu tergantung terhadap lingkungan, kemudian wilayah, daerah, masing-masing pasti berbeda-beda. Kalau misalnya di Eropa Barat atau di Arab pasti kan postur awaknya pun berbeda-beda dengan kita, gitu ya. Nah ini makanya bahasanya bikibarin, nggak ada patokan yang khusus, tapi kibar ini balagha hadus syahwah, artinya kalau si anak ini misalnya di kampung kita nih usia 8 tahun kira-kira sudah kelihatan belum cakepnya, kan gitu ya. Ya sudah ada daya tariknya nggak? Rata-rata loh, ya nggak dilihat satu orangnya, tapi rata-rata kebanyakannya gimana? Kalau sekarang kan enggak ya, karena sekarang 8 tahun kayak masih bocah, ya masih kecil banget lah. Kira-kira begitu. Itu yang pertama, berarti yang gede. Jadi kita kalau punya sepupu, misalnya yang sepupu ponakan sih tidak membatalkan. Enggak ya? Enggak. Ponakan tidak membatalkan. Ya. Sepupu dan sebagainya itu, nah ini hati-hati kalau sudah anak kelas 3 SD, 4 SD. Kalau kita punya wudu jangan disentuh-sentuh. Ya, karena bisa membatalkan. Kalau yang bukan mahram ya. Yang udah besar, sama-sama besar, yang kedua bukan mahram. Kalau yang mahram ya tidak membatalkan walaupun sudah sama-sama gede, sama-sama tua. Kalau yang mahram itu di keluarga nih kita, mahram itu kan bin nasab itu ada 7. Ya, bin nasab itu ada 7 anak, misalnya 1 anak, yang kedua saudara,
anak perempuan, saudara perempuan. Tuh. Kemudian ke atasnya emak, kemudian encing, bibi perempuan, kemudian anak saudara, baik laki-laki atau perempuan. Itu namanya ponakan lah. Ya kalau sepupu itu bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Ya apa sih mahram itu? Mahram itu perempuan yang haram untuk dinikahi. Ya, perempuan yang haram buat dinikahi. Kalau misalnya dari mahramiyah dari musyaharah, dari iparan, yang haram itu mertua sama mantu aja. Ya, ada 4: mertua, mantu, anak bini. Ya, anak, misalnya kita punya bini nih, bawa anak, nah, anak bini, anak tiri, kemudian istri bapak kita. Ya, istri bapak tuh. Mau sambung misalnya gitu. Nah, itu yang musyaharah. Itu semua juga sama tidak membatalkan karena muharramatnya ala ta'bid. Jadi yang tidak membatalkan wudu itu adalah perempuan-perempuan yang haram dinikahi selamanya. 7 nasab, 7 rodho, 4 musyaharah. Kalau mantu batal juga. Kalau batung mantu enggak? Udah. Mantu sama anak itu. Hah? Mantu sama anak tiri. Mantu sama anak tiri gimana sih? Ya kayak misalnya anak kita, bini kita anak tiri. Hah? Kita kan mantu. Dia punya anak cewek. Kita mantu sama dia. Buat ini. Hah? Saudara tirinya bini. Kita anak tiri, Oh. saudara Bininya bini. saya ada itu anak tiri. Ya kayak gua mau gini. Oh, Sama anak yang mau. Iya, ya. Materi istri gitu. Materi istri ya batal. Batal kan ya? Batal. Materi istri batal. Materi istri lah ya batal. Ya apalagi kalau ade ya yang berarti iparan. Kalau iparan batal ya. Karena ipar itu walaupun muharramat, tetapi muharramatnya alal jam'i. Jadi muharramat itu ada 2, ada muharramat alal jam'i, ada muharramat alal ta'bid. Kalau ta'bid itu yang selamanya. Jadi walaupun yang selama itu sampai selamanya nggak boleh nikah. Misalnya kita sama anak, sama saudara, sama anak saudara kita, itu namanya alal ta'bid selamanya. Sama mertua nih selamanya nih. Jadi mertua itu walaupun misalnya ada laki-laki dan perempuan menikah kemudian bercerai pun sama mertua tetap haram selamanya itu. Iya, nggak boleh tuh. Haramat ala ta'bid. Kalau yang al jam'i itu misalnya kayak ipar. Saya menikah sama perempuan nih, punya adik atau punya empok. Nah, kita haram sama dia selama kita menikah dengan perempuan. Kalau sudah selesai sama bini kita nih, kita boleh menikah sama adiknya sama empoknya boleh. Namanya muharramat alal jam'i. Artinya muharram jam'i itu haram untuk dikumpulkan dalam satu kan pernikahan. Ya. Ini nggak boleh ngawinin adik empok. Ya, kemudian encingnya nggak boleh kita taruh muharramat al jam'i. Ya. Itu mahramiyah. Ya, jadi bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah sama besar, ya, yang sudah sama besar, kemudian tidak ada hubungan mahramiyah, maka hukumnya membatalkan wudu. Bedanya gini, kalau tadi menyentuh farji Adam, menyentuh farji manusia, yang batal cuman yang nyentuhnya doang. Yang batal yang nyentuhnya doang, yang disentuh nggak batal. Gitu ya. Yang megang nggak batal ya? Yang megang batal. Yang dipegang nggak batal. Yang dipegang nggak batal. Misalnya kita megang punya anak gitu ya, ngobatin misalnya gitu, ngobatin, itu tidak batal dianya mah, kalau kitanya batal yang megang. Paham? Kalau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, dua-duanya batal. Yang laki batal, yang perempuan batal. Gitu. Itu bedanya emas sama lames katanya. Sudah, itu adalah 4 perkara yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama ada yang keluar dari salah satu 2 jalan, kubul atau dubur. Yang kedua hilang akal, baik dengan tidur atau selain tidur, kecuali tidurnya orang yang duduk dan tetap pada tempat duduknya. Yang ketiga menyentuh farji adami, ya. Yang keempat bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan.